Baik, sahabat Tekstilpedia di seluruh tanah air, kita lanjutkan kembali di sesi sharing pengetahuan dasar tekstil bagi kawan-kawan pelaku fashion di seluruh tanah air. Pada kali ini saya akan mereview tentang masker ya. Hari ini, Masya Allah, yang namanya masker sudah menjadi kewajiban, bahkan pemerintah sudah mengeluarkan aturan bagi yang tidak memakai masker di beberapa daerah sudah ada sanksi. Nah, seperti kita ketahui bahwa dengan adanya COVID-19 ini, masker medis menjadi barang yang sangat langka, bahkan harganya sempat melambung tinggi dan barangnya langka di pasaran. Ini saya pegang masker standar medis atau orang menyebutnya juga dengan N95. Artinya apa? Bahwa masker ini mempunyai kemampuan menyerap atau menghalangi partikel yang masuk hingga 95%. Kalau dilihat, masker medis ini dibuat dari bahan non-woven fabric. Non-woven fabric, materialnya adalah polipropilen. Kemudian dibuat dengan cara non-woven fabric, sehingga seratnya rapat. Demikian pun dia masih dibuat 3 lapis, saya lihat ya, 3 lapis. Tapi dengan gramasi yang rendah, artinya kainnya tipis, tapi dibuat 3 lapis, sehingga kemampuan menyerapnya lebih maksimal dan juga kainnya masih lemes ketika digunakan untuk masker, masih nyaman. Kemudian hari ini berkembang masker yang dibuat dengan kain, dan ini pun cukup direferensikan, jadi paling tidak bisa sampai dengan 70% mengurangi penyebaran virus ini. Dan ini sampai dengan ya, artinya bisa di bawah itu. Di beberapa beberapa hal bahwa kain ini disarankan ada yang bisa dilapis, mungkin lapis 2, kemudian juga ada yang diisi tisu segala macam. Itu adalah dalam rangka mendekati seperti N95 yang bisa menyaring partikel itu sampai dengan maksimal. Karena apa? Karena kalau kain-kain pada umumnya, baik itu yang di rajut atau knitting atau kaos maupun kain woven yang ditenun, silangan antar serat atau silangan antar benang itu tetap masih ada gitu. Jadi sangat dia itu masih udara masih bisa keluar dengan bebas, sehingga dalam kasus ini ada droplet masih bisa terjadi, sehingga disarankan untuk dilapis 2 ataupun di dalamnya diisi tisu. Itu adalah dalam rangka memaksimalkan supaya partikel yang masuk itu bisa tertahan, ataupun droplet yang keluar juga sama bisa tertahan. Nah, lalu bahan apa yang paling pas digunakan sebagai masker? Jadi kalau tadi masker medis sebenarnya dia kan dari polipropilen ya, sedangkan kain ada yang dari polyester, ada yang dari cotton, ada yang dari blended atau campuran antara keduanya. Pada intinya kalau dasar pemikirannya adalah untuk mengurangi droplet atau mengurangi partikel yang masuk, bahan apapun pada dasarnya tidak ada masalah dalam kasus ini. Artinya semuanya punya kelebihan dan kekurangan yang sama. Cuma mungkin kadang orang mencari kenyamanan dan segala macam, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi pada hakikatnya kalau mengacu kepada masker medis ini, sebenarnya bisa saja masker itu dibikin dari kain polyester, bisa saja dibikin dari kain cotton, bisa saja dibikin dari kain rayon, bisa aja dibikin dari kain blended, atau bisa saja dari kain spunbond itu sendiri. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemarin ada himbauan dari medis bahwa paling tidak hindari bahan yang masih memungkinkan ada partikel dari bahan itu. Jadi yang perlu diperhatikan kain-kain itu yang tidak ada partikelnya ya, artinya masih ada serat-serat yang lepas. Mungkin kalau polyester filamen itu lebih mendekati bahan spunbond sebenarnya, karena nyaris tidak ada partikel yang lepas. Demikian, terima kasih.
indescribable, knowing that this is all